Saat ini, saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Argo Wiono, terkait tim pengurai kepadatan lalu lintas. Halo Pak Argo, apa kabar Bapak? Baik. Sebelumnya terima kasih Pak udah meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi secara langsung mengenai kepadatan lalu lintas di Jakarta Pak, yang tak kunjung usai nih Pak. Dan Polda Metro Jaya baru saja menginisiasi atau membentuk tim pengurai kepadatan lalu lintas. Sebetulnya apa yang melatar belakangnya itu Pak? Dan langkah-langkah apa saja yang sudah diambil? Ya tentunya kalau kita lihat memang di Jakarta ini memang unik ya, karena masyarakat, pusat perdagangan, pusat pemerintahan, intinya segala bentuk aktivitas kegiatan yang terpusat di Jakarta ini tentunya membuat potensi-potensi yang akhirnya menjadi efek dari berbagai kegiatan tersebut, sehingga disitulah akhirnya menjadi efek yang salah satunya adalah kepadatan ya. Kalau kita berbicara macet atau padat ini ya, kita bilang padat saja karena kalau orang berbicara macet ini mungkin bahasanya sedikit horor ya. Sehingga kalau kita bilang adalah padat. Jadi artinya kepadatan terjadi perlambatan. Disitulah Bapak Kapolda Metro, Bapak Irjen Pol Karyoto memiliki inisiasi untuk membentuk tim pengurai kepadatan. Sehingga tim pengurai ini bertugas untuk melakukan rekayasa-rekayasa, di mana sebetulnya tim ini adalah mobile menuju titik-titik yang memang menjadi simpul-simpul kepadatan. Personil yang ada di Direktorat Lalu Lintas ini memang sudah kita sebar di berbagai titik yang ada di wilayah DKI. Namun tentunya dengan keberadaan personil ini mereka adalah stasioner. Nah kemudian dengan adanya tim urai ini mereka bisa bekerja secara mobile. Nah kemudian pada saat di lokasi tertentu, di mana di jam-jam tertentu juga, pada saat volume arus kendaraan itu terjadi kepadatan yang sangat luar biasa, tugas tim urai ini melakukan rekayasa. Contohnya seperti ini, misalnya kita bicara di simpang Pancoran. Di simpang Pancoran ini kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke arah Tendean itu atau ke arah Pasar Minggu itu kan terjadi kepadatan. Sehingga di situ petugas dengan kendali dari perwira atau dari komandan tim urai ini melakukan rekayasa atau diskresi, tidak menggunakan traffic light kembali. Jadi traffic light yang tadi dinonaktifkan, kemudian dia melakukan pengaturan dengan cara bertindak 21. Artinya 21 ini 2 kali tarikan, jadi yang harusnya berhenti di traffic light itu cuma sekali, tapi dia lakukan 2 kali penarikan. Jadi volume yang tadi lebih besar itu dilakukan 2 kali penarikan jalan, sedangkan di simpang atau di jalur yang volumenya lebih kecil itu kita tahan, sehingga dengan volume penarikan yang lebih besar ini diharapkan lebih cepat terurai. Disitulah keberadaan tim urai ini akhirnya dapat lebih memperlancar. Nah sehingga dengan memperlancar inilah perlambatan yang tadi seharusnya dengan situasi yang sama akhirnya dapat lebih mengurangi antrian kendaraan. Nah dengan antrian kendaraan yang lebih berkurang, disinilah jarak tempuh akhirnya juga berkurang, sehingga walaupun memang padat tapi jarak tempuhnya akhirnya menjadi berkurang. Nah disinilah dalam 1-2 minggu terakhir ini setelah kita evaluasi, memang Jakarta memang masih padat tapi jarak tempuhnya berkurang, seperti itu kira-kira. Oke, ini kan sudah berjalan hampir mungkin kurang lebih 2 minggu ya Pak. Ya. Dan kepadatan lalu lintas Jakarta ini kan memang sebuah fenomena begitu ya Pak. Sudah ada pembangunan yang masif terkait infrastruktur transportasi publik dan juga sistem ganjil genap itu masih terlihat padat begitu lalu lintas. Dan sejauh ini setelah adanya terbentuk tim pengurai kepadatan lalu lintas ini, apa Pak yang menjadi tantangan terbesar dalam mengurai kemacetan di Jakarta ini? Ya, jadi tantangannya sendiri sebetulnya masyarakatnya sendiri ya. Jadi masyarakat di Jakarta ini juga tentunya secara kesadaran berlalu lintas ini memang kita lihat masih harus diperbaiki, sehingga dengan melalui sarana edukasi kita sedang membangun program ETLE ini kan sedang kita masifkan kembali. Jadi kita sekarang ini gencar-gencarnya melakukan pengembangan ETLE mobil, sehingga
dengan mengurangi tingkat penindakan secara konvensional, kita harapkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat ini lebih meningkat. Artinya dengan notifikasi yang sebelumnya dikirimkan melalui pos, sekarang sudah kita berlakukan melalui notifikasi melalui WA, sehingga pelanggaran-pelanggaran ini memang kebijakan dari pimpinan saat ini kita mengurangi mengurangi penindakan secara tatap muka, tapi kita lebih memperbanyak melalui penindakan secara ETLE, dan ini kita sudah menjaring kurang lebih sekitar 10 juta pelanggar. 10 juta pelanggar 10 dalam juta pelanggaran. dalam kurun waktu berapa lama, Pak? Dalam kurun waktu 1 bulan itu 10 juta pelanggar. Nah, ini tentunya kesadaran ini kita masifkan, dan itu juga ini bukan berarti kita membanggakan dengan banyaknya pelanggaran. Jadi tentunya ini adalah sebagai sarana edukasi. Nah, ETLE sebagai sarana edukasi supaya masyarakat ini semakin lama semakin tertib, ya kan? Jadi kita tidak perlu lagi berdebat, tapi kita cukup menempatkan di beberapa titik-titik yang memang menjadi tempat pelanggaran-pelanggaran ini dengan kendaraan-kendaraan yang cukup berhenti di sisi jalan. Contohnya misalnya kendaraan yang melawan arus, yang suka naik trotoar, nanti akan ada kendaraan-kendaraan ETLE mobile yang di atasnya ada kamera yang akan menangkap itu, nanti langsung otomatis akan dikirimkan notifikasi untuk diberikan denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Seperti itu. Berarti peran teknologi juga berkontribusi begitu ya, Pak, Betul untuk sekali. membantu dari tim pengurai kepada lalu lintas. Iya. Lalu bentuk kolaborasi dengan instansi terkait seperti mungkin Dinas Perhubungan dan juga Ya. pemerintah daerah itu seperti apa, Pak? Iya, tentunya peran dari sini adalah sangat membantu sekali ya, tentunya dari Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan ini juga menjadi salah satu instansi yang sangat membantu, karena tentunya kebijakan dari moda transportasi publik, kemudian dari peraturan perambuan itu juga Dinas Perhubungan ini juga nanti akan menjadi salah satu stakeholder yang bekerja sama, dan tentunya juga dalam jangka panjang ataupun jangka menengah akan menjadi evaluasi bersama bagaimana membangun Jakarta sebagai smart city atau kota cerdas. Dan kita harapannya ke depan di titik-titik lampu merah ini yang tadi saat ini kan memang masih secara manual, tapi kita berharap ke depan bagaimana di dalam sistem di traffic light ini bisa menggunakan sistem algoritma AI pada saat volume kendaraan yang tadi yang kita masih melakukan semi manual, tapi pada saat sudah melihat antrian yang panjang, dia bisa mengatur pola traffic light secara cepat ataupun lambat. Jadi ini mungkin juga akan sangat membantu sekali. Tapi ini tentunya kan juga membutuhkan kajian-kajian yang tentunya ini akan lebih banyak menonjolkan peranan dari Dinas Perhubungan seperti itu. Ada berapa banyak personel yang dikerahkan untuk tim pengurai kepada lalu lintas? Saat ini kita mengerahkan kurang lebih sekitar 150 personil. 150 itu untuk perharinya atau? Setiap hari. Dan itu juga masih ditambah dari personil dari jajaran Direktorat Samapta juga sebanyak 150. Jadi totalnya ada 300 personil. 300 personil dalam waktu satu hari? Iya, satu hari. Dari Direktorat Lalu Lintas dan dari Direktorat Samapta. Ada berapa titik untuk di-plotting personelnya, Pak? Jadi saat ini sementara kalau misalnya di pagi hari itu ada 13 titik, dan di sore hari juga kurang lebih ada sekitar 13 titik. Tapi tentunya titiknya ini tidak baku, kita akan melihat evaluasi kalau memang ada titik yang perlu ditambahkan akan selalu kita evaluasi. Itu artinya ada evaluasi berkala begitu ya, Pak? Iya, setiap minggu akan kita evaluasi, apabila perlu dikurangi misalnya titiknya memang sudah cukup, akan kita pindahkan, atau mungkin ada titik yang baru akan kita juga alihkan. Dan juga titik ini juga tidak terpaku di dalam arteri, kita juga bisa pindah di dalam titik di dalam tol, misalnya memang ada kepadatan di beberapa ruas tol, timurnya juga bisa bergerak ke dalam titik di dalam ruas tol, seperti itu. Setelah berlangsung selama 2 minggu, Pak, tim pengurai kepadatan lalu lintas ini, apakah ada rencana jangka panjang atau strategi lainnya begitu untuk mengatasi kepadatan lalu lintas di Jakarta? Ya, tentunya untuk ke depan kita akan berpikir terkait sarana dan penambahan personil. Tapi kalau kita berbicara tentang bagaimana mengatasi kemacetan, kita juga harus berpikir bagaimana mengatur
tentang moda transportasi publik ya. Mhm. Karena dengan 70% kendaraan roda 2 yang ada di Jakarta ini juga menjadi pikiran yang tidak hanya bisa dipikirkan oleh kepolisian. Mhm. Artinya instansi terkait dari mulai pemerintah juga harus berusaha memikirkan bagaimana pengaturan seperti ini. Karena tentunya Mhm. masyarakat akan mencoba transportasi yang memang cepat, Mhm. mudah dan tentunya tidak ribet seperti itu. Mhm. Dan ini juga menjadi tantangan bersama, artinya saat ini memang yang lebih mudah adalah dengan menonjolkan tim urai. Tapi nanti untuk kedepannya selain tim urai juga akan kita lapisi dengan penindakan melalui ETLE itu sendiri. Sehingga memang kajian-kajian ataupun forum grup diskusi Mhm. dalam pengelolaan kepadatan ini juga memang harus dipikirkan oleh berbagai pihak, Ya. seperti itu. Itu tadi Bapak menyebut adanya ETLE untuk menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang ada oleh pengendara di lalu lintas begitu ya Pak. Betul. Lalu bagaimana cara Polda Metro Jaya juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mengenai tertibnya berlalu lintas sehingga kemacetan dan tekanan lintas bisa berkurang Pak? Iya, jadi selain kita juga melakukan himbauan melalui media, kita saat ini juga sudah mulai membuat kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kita membuat edukasi ke sekolah-sekolah terkait pendidikan lalu lintas dini. Jadi pendidikan lalu lintas dini ini kita ajarkan di sekolah-sekolah kalau memang memungkinkan memberikan materi pendidikan lalu lintas. Karena tentunya tertib berlalu lintas ini tidak hanya pada saat orang yang memang sudah cukup umur, dia boleh menerbitkan SIM, kemudian setelah itu dengan mudahnya mendapatkan kendaraan. Dan kemudian ke depan ini juga nanti akan diberlakukan model sistem demerit atau traffic attitude record. Dengan adanya sistem demerit point ini, seorang itu nanti pada saat dia melakukan pelanggaran itu akan memiliki catatan nilai poin. Jadi pada saat nanti dengan menggunakan pendidikan ETLE, catatan poinnya nanti dia akan berkurang. Nah, pada saat nanti nilainya berkurang poin itu, SIM-nya itu nanti akan dapat dibekukan. Nah, ini tentunya itu nanti akan berjalan seperti itu. Jadi petugas juga tidak akan repot dan orang yang tidak memiliki atau SIM-nya dibekukan juga tentunya kan tidak boleh menggunakan kendaraan. Nah, ini adalah berbagai cara dan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat juga harus tetap berdisiplin karena kuncinya rumusannya tetap masih sama polanya. Dengan disiplin tentunya kan akan mengurangi pelanggaran. Pelanggaran berkurang tentunya akan mengurangi potensi kecelakaan. Nah, ini selalu seperti itu polanya berputarnya. Saya kira seperti itu. Semoga setelah adanya tim pengurai kepadatan lalu lintas ini, kepadatan lalu lintas semakin ini ya Pak ya? Iya, harapannya Semakin bisa seperti itu. diminimalisir begitu ya Iya, Pak? Baik, oke. terima kasih Pak Argo. Baik, terima kasih. Sehat selalu Bapak. Iya, terima kasih. Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiono mengatakan, Ditlantas Polda Metro Jaya terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas sebagai upaya untuk memastikan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan kenyataan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Nurul Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.